Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Kak Cynthia. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang materi genetik. Nah, di bab materi genetik ini dibagi menjadi 3 pertemuan. Nah, pertemuan yang pertama ini kita membahas tentang kromosom dan gen. Sebelum dimulai pembelajaran, alangkah baiknya adik-adik berdoa terlebih dahulu agar materi yang diserap lebih paham dan dimengerti ya. Oke, kita masuk ke materi genetik, kromosom dan gen. Dan yang pertama ini ada materi genetik itu apa sih? Ada yang tahu nggak kira-kira? Nah, genetika adalah ilmu tentang hereditas atau pewarisan sifat pada makhluk hidup. Nah, materi genetik ini merupakan unit pewarisan sifat bagi makhluk hidup. Nah, materi genetik inilah yang menyebabkan makhluk hidup tidak ada yang identik. Nah, jadi materi genetik ini membahas tentang pewarisan sifat bagi makhluk hidup. Nah, jadi ilmu genetik ini membahas tentang hereditas ya. Jadi di bab ini kita akan mempelajari tentang materi yang dipakai untuk pewarisan sifat bagi makhluk hidup. Nah, kita next ya. Nah, materi genetik berada di seluruh tubuh, yaitu pada setiap sel. Dan setiap sel mengandung kromosom yang terdiri dari untaian gen. Di dalam gen terdapat materi genetik, yaitu DNA dan RNA. Nah, jadi kita akan membahas terlebih dahulu tentang kromosom dan gen. Jadi, setiap sel mengandung kromosom yang terdiri dari untaian gen. Nah, maksudnya apa? Nah, kita lihat di gambarnya. Ini ada struktur kromosom ya. Nah, jadi manusia ini dalam tubuhnya ini terdiri dari jutaan sel. Nah, ibaratkan ini sel ya, human cell atau sel manusia. Nah, di sini itu banyak organel ya, seperti mitokondria, ada retikulum endoplasma, badan Golgi, nukleus ya. Nah, kromosom ini terdapat pada nukleus atau inti sel. Nah, jadi kromosom ini bila dibentangkan strukturnya seperti ini ya. Nah, jadi kromosom ini bila dibentangkan itu terdapat protein histon, lalu DNA. Nah, DNA ini yang rantainya double helix. Nanti kita bahas DNA di pertemuan selanjutnya. Jadi di dalamnya itu terdapat nukleotida. Nah, terdiri dari adenin, guanin, sitosin, dan timin. Nah, nanti lebih detailnya kita bahas di selanjutnya. Oke, jadi kromosom ini terdiri dari untaian gen. Nah, gen ini dibawa oleh ini DNA. Kita next selanjutnya ke kromosom. Nah, kromosom ini kita akan membahas tentang 3. Yang pertama ada struktur, yang kedua ada bentuk, dan yang ketiga ada macam kromosom. Oke. Nah, kromosom apa sih pengertiannya? Nah, kalau ada yang belum tahu, kita bahas. Kromosom merupakan benda halus berbentuk lurus seperti batang atau bengkok dan berfungsi membawa materi genetik. Nah, jadi bisa dilihat ya, ternyata kromosom ini bentuknya bukan seperti ini loh yang aslinya, namun seperti ini. Nah, jadi dia itu bentuknya lurus atau ada yang bengkok ya. Nah, di sini bentuknya lurus dan berfungsi membawa materi genetik. Lalu kenapa yang ini tidak disebut kromosom asli? Nah, kromosom yang asli itu kan hanya terdiri dari satu bentuk yang berbentuk lurus. Nah, ini itu 2. Nah, ini tuh duplikasi kromosom. Nah, yang sudah dibahas di materi pembelahan sel ya.
Nah, kita ke selanjutnya, struktur kromosom. Nah, struktur kromosom ini yang pertama itu ada sentromer. Nah, sentromer ini merupakan tempat melekatnya benang spindel dan yang berperan menggerakkan kromosom saat pembelahan sel. Nah, jadi di dalam gambar kita bisa lihat ini sentromer ya. Nah, selain sentromer juga ada beberapa bagian-bagian dari kromosom. Nah, di sini juga ada lengan kromosom. Ini yang panjang ya. Lengan kromosom ini merupakan bagian yang mengandung kromonema. Nah, kromonema itu ini yang berwarna hitam ya. Nah, kromonema ini mengalami pembelahan yang disebut kromomer atau granula besar. Nah, lalu selanjutnya ada kromomer. Nah, kromomer ini merupakan pembawa sifat keturunan yang disebut lokus gen. Ya, lokus. Nah, ini lokus. Lalu yang kelima ada matriks. Nah, matriks merupakan selubung pembungkus kromonema. Nah, ini matriks. Nah, selubung pembungkus dari kromonema. Lalu yang terakhir ada satelit. Nah, satelit ini merupakan bagian tambahan pada ujung kromosom yang berbentuknya seperti bulat ini. Nah, jadi berikut merupakan struktur dari kromosom. Lalu selanjutnya kita membahas tentang bentuk kromosom. Nah, di sini berdasarkan, ini harusnya bukan jumlah ya, namun bentuk kromosom terdiri menjadi 3. Nah, yang pertama itu ada monosentris. Monosentris ini merupakan kromosom yang memiliki satu sentromer. Nah, sentromer ini jangan lupa ya, sentromer ini yang terdapat bulat di tengah. Oke, yang pokoknya di tengah-tengah lengan. Nah, monosentris berarti kan yang memiliki satu sentromer. Lalu disentris merupakan kromosom yang memiliki 2 sentromer. Lalu yang ketiga ada polisentris. Nah, polisentris ini merupakan kromosom yang memiliki banyak sentromer. Jadi bentuk kromosom terbagi menjadi 3 ya. Ada yang monosentris, disentris, dan polisentris. Jadi itu tuh berjumlahnya ada 1, 2, dan banyak sentromer. Kita next selanjutnya ke Nah, jadi berdasarkan jumlah sentromer, jadi jumlahnya itu ada 3. Nah, lalu ini berdasarkan letak. Nah, berdasarkan letak ini terbagi menjadi 4. Nah, yang pertama ini ada telosentrik. Lalu yang kedua ada akrosentrik, yang ketiga ada submetasentrik, dan yang keempat metasentrik. Bisa dilihat dari gambar. Nah, di gambar ini juga terlihat sangat jelas sekali perbedaannya dari keempat letak sentromer. Nah, ini ada di ujung, lalu ini sentromer yang akrosentrik ada di hampir ke ujung, submetasentrik hampir ke tengah, dan metasentrik ini ada di tengah-tengah lengan. Ya, jadi sangat jelas ya perbedaannya. Nah, letak sentromer terbagi menjadi 4. Nah, yang pertama ini ada telosentrik. Nah, telosentrik ini yang tadi sentromernya terletak di ujung lengan kromosom. Jadi sentromernya ini terletak di ujung itu ada di atas atau di ujung bawahnya ya dari kromosom. Nah, lalu akrosentrik. Nah, akrosentrik ini merupakan sentromer terletak di dekat ujung. Jadi belum di ujung ya, baru di dekat ujung lengan kromosom. Nah, jadi sangat jelas perbedaannya dari telo dan akrosentrik. Nah, bisa dilihat di sini. Ya, ini kan telosentrik, ini akrosentrik. Jadi jelas ya perbedaannya. Lalu next
ketiga ada submetasentrik. Submetasentrik merupakan sentromernya terletak agak di tengah, sehingga kedua lengan tidak sama panjang. Nah, jadi submetasentrik ini sentromernya terletak agak di tengah, namun belum di tengah ya. Nah, sehingga kedua lengan tidak sama panjang. Jadi lengannya itu ada yang pendek dan ada yang panjang. Lalu yang terakhir ada metasentrik. Nah, metasentrik ini merupakan sentromer yang terletak di tengah lengan kromosom. Jadi, jelas perbedaannya antara submetasentrik dengan metasentrik. Nah, submetasentrik ini sentromernya hampir di tengah, namun metasentrik ini sudah di tengah. Ya. Jadi, kalian mesti ingat bentuk dan ciri-ciri dari keempat letak sentromer ya. Nah, jadi ada 4: telosentrik, akosentrik, submetasentrik, dan metasentrik. Oke, next selanjutnya ke macam kromosom. Nah, bisa dilihat di sini ada jumlah kromosom pada organisme. Nah, di sini ada manusia, ada simpanse, kera, kuda, sapi, keledai, anjing, dan masih banyak lagi. Ini ada hewan dan ada tumbuhan. Nah, tumbuhan seperti ada kentang, tembakau, jagung, beras, ya. Terus ada ragi, jamur, dan kapang. Mereka juga memiliki jumlah kromosomnya. Nah, namun pada manusia berbeda dengan yang lain ya. Jadi jumlah kromosomnya ini memiliki 46 kromosom. Itu pada manusia. Nah, bisa dilihat perbedaannya dengan simpanse. Mereka mempunyai 48 kromosom, lalu kera juga sama 48 kromosom. Dan masih banyak lagi jumlah kromosom. Terus Kak, ini tuh apakah harus dihafal? Tidak ya. Jadi ini itu tidak usah dihafal, kalian cukup membaca dan mengetahui saja informasi dari jumlah kromosom pada organisme ini. Oke, next kita selanjutnya ya ke berdasarkan macam kromosom. Nah, macam kromosom ini kromosom terbagi menjadi 2 ya. Nah, kromosom autosom dan kromosom gonosom. Nah, kromosom autosom ini kromosom tubuh yang menentukan karakter fisik dan bersifat 2N atau diploid. Lalu di gonosom ini merupakan kromosom seks yang menentukan jenis kelamin dan bersifat N atau haploid. Jadi bisa dibedakan antara autosom dan gonosom. Nah, kalau autosom untuk menentukan karakter fisik atau kromosom tubuh, kalau gonosom ini untuk menentukan jenis kelamin. Nah, autosom bersifat 2N atau diploid, gonosom bersifat N atau haploid. Nah, untuk adik-adik yang belum menonton video pembelajaran bintang guru yang sebelumnya tentang pembelahan sel, di situ sudah sangat jelas terdapat perbedaan antara kromosom autosom dan gonosom. Jadi di situ sudah dijelaskan secara detail. Jadi di sini kakak akan menjelaskan sekilas-sekilas saja ya. Nah, kita next selanjutnya ke macam kromosom manusia berjumlah 46 kromosom. Di tabel tadi sudah jelas ya, manusia 46 kromosom. Nah, rumus kromosom manusia ada rumusnya nih. Jadi bukan hanya matematika saja loh yang punya rumus, ternyata biologi juga punya nih. Jadi rumus kromosom manusia ini adalah 22 pasang autosom ditambah 1 pasang gonosom. Paham ya? Jadi 22 pasang autosom, 1 pasang gonosom. Nah, 1 pasang kan terdapat 2 buah ya, jadi berpasang-pasangan, berarti antara satu dengan yang satunya berpasangan. Nah, jadi 22 pasang ini jumlahnya berapa coba? Nah, 44 ya. Jadi jumlah
kromosom autosom ini ada 44. Namun bila dipasangin jadi 22. Nah, lalu yang gonosomnya berapa? Nah, yang gonosomnya ini kan satu pasang kan terdiri dari 2 buah. Jadi gonosomnya ini memiliki 2 buah. Oke. Lihat di tabel yang perempuan ya, nih. Kan tadi rumusnya 22AA plus XX. Nah, kenapa XX, Kak? Nah, XX ini merupakan kromosom yang diperuntukkan perempuan. Jadi XX. Nah, selain 22AA plus XX, bisa saja 44A plus XX. Kenapa 44A? Karena itu tuh sudah jumlah, bukan berpasangan. Nah, kalau pasang kan 22AA, tapi kalau jumlah 44A. Paham ya? Jadi berbeda jumlahnya bila dipasangkan dan dijumlahkan, begitu. Nah, sama pada laki-laki pun begitu. Jadi yang membedakan hanyalah di kromosomnya. Nah, di kromosomnya ini terdapat XY. Nah, XY ini merupakan kromosom yang diperuntukkan untuk laki-laki. Jadi kalau perempuan XX, kalau laki-laki XY. Kita next selanjutnya ke kromosom manusia. Jadi kan perempuan ini kenapa sih harus XX dan laki-laki kenapa harus XY? Sorry, ini typo, harusnya 22AA ya, bukan 2A2A. Nah, jadi kalau misalnya perempuan dia itu menikah dengan laki-laki. Nah, pasti anaknya ini berjenis kelamin perempuan atau laki-laki itu ditentukan oleh sperma dari laki-laki. Mengapa? Karena perempuan ini memiliki ovum 22A plus X. Nah, kenapa hanya X saja? Kalau laki-laki kan ada 22A plus X, 22 plus Y. Nah, jadi balik lagi ke tadi, ke jumlah atau pasangannya si kromosom. Nah, kalau perempuan kan XX. Jadi kalaupun XX dibagi menjadi 2 itu tetap saja ya 22A plus X. Nah, nanti 22 plus X juga. Namun kalau laki-laki ini kan jadi 22A plus X atau 22A plus Y. Nah, jadi kalau misalnya perempuan menurunkan kromosom yang menurunkan kromosom yang A plus X, ini 22A plus X, laki-laki menurunkan 22A plus X pada anaknya, berarti anaknya itu bersifat apa kelaminnya coba? Ya, bersifat kelaminnya perempuan, karena kromosom yang diturunkan ini dari ibu X, dari ayah X, berarti 22AA plus XX ya. Nah, kenapa di sini A? Karena di sini juga A. Jadi kalau diturunkan ini berarti 22AA ya. Nah, kalau misalnya diturunkannya dari sini X, dari ibu, lalu dari ayahnya X, berarti di bawahnya ini ada wanita plus 22AA plus XX ya, atau 44A plus XX. Sedangkan kalau misalnya laki-laki yang diturunkan, jadi ovum dari perempuan ini kan selalu 22A plus X. Sedangkan dari laki-laki ini ada 22A plus Y. Nah, jadi wanita menurunkan X, laki-laki menurunkan Y. Jadi anaknya itu akan bersifat kelamin laki-laki. Nah, jadi bila diuraikan,
laki-laki ini 22AA plus XY atau 44A plus XY. Ya, paham ya? Jadi yang menentukan jenis kelamin pada anak atau bayi atau keturunan itu tuh dari laki-laki, bukan perempuan. Karena perempuan selalu membawa kromosom X, sedangkan laki-laki membawa kromosom X atau Y. Ya, kalau X menentukan jenis kelamin perempuan, kalau Y menentukan jenis kelamin laki-laki. Begitu ya. Nah, itu tuh macam kromosom pada manusia normal. Oke, nah bisa dilihat di sini ada kromosom sel tubuh pada manusia. Nah, jadi pada manusia normal, pria atau wanita, kromosom ini akan seperti ini. Nah, yang membedakan tidak ya, hanya ini. Kalau laki-laki kan ini ada kromosom XY, lalu perempuan ada XX. Nah, bentuknya seperti ini. Ya, bisa diibaratkan. Nah, jadi kita bisa mengetahui misalnya ini ada kelainan penyakit trisomi. Nah, seperti Down syndrome. Nah, misalnya Down syndrome ini terdapat jumlah kromosomnya ini 3 pada kromosom 21. Nah, di sini ya 21. Nah, bila di sini ada 3 kromosomnya, berarti itu tuh menyebabkan Down syndrome. Nah, terus selain itu pada kromosom ke-13, trisomi 13 ya. Nah, di sini atau di sini itu menyebabkan sindrom Patau. Nah, nanti lebih jelasnya nanti akan dibahas di materi mutasi. Jadi lumayan jauh ya. Jadi ini hanya dasarnya saja dulu. Seperti itu. Lalu next, ini paham ya? Jadi ini merupakan kromosom pada manusia, baik pria maupun wanita yang normal. Terima kasih sudah menyaksikan video ini adik-adik, semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap rajin belajar meski dari rumah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.